Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku yang soleh dan soleha, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 4. Kita masih membahas di tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Sekarang kita sudah masuk di subtema yang ketiga, yaitu tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sekarang kita akan mempelajari di pelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, ya alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran 5 dan 6 ini, ya hari ini kita akan mempelajari 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu ada SBDP, yaitu di sini kita akan membuat karya seni dengan teknik montase dan kolase. Kemudian ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan membuat karangan tentang kerajinan daerah di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada muatan pelajaran PPKN, yaitu kita akan menjelaskan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama teliti dan yang kedua cermat. Ya, baiklah. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian ya di pelajaran sebelumnya telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Nah, oleh karena itu, sekarang ayo cobalah kalian membuat karya seni yang serupa dengan teknik tempel tersebut. Nah, jika lihat di sini bahwasanya membuat karya seni dengan teknik montase dan kolase. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat karya seni, yaitu yang namanya teknik montase dan kolase. Nah, salah satu bentuk kerajinan tangan yang adalah yaitu montase dan kolase. Nah, sekarang tanya lagi ya. Kira-kira kalian masih ingat tentang persamaan dan perbedaan dari keduanya? Kira-kira apa saja perbedaan dan persamaan antara karya seni montase dan kolase? Nah, sekarang kita sini dilihat. Nah, ini adalah contoh gambar dengan teknik montase. Kemudian yang kedua ada juga contoh gambar dengan teknik kolase. Nah, kira-kira apa pengertian keduanya? Nah, kita di sini bahwasanya montase adalah karya seni yang dihasilkan melalui proses penempelan gambar-gambar yang sudah jadi, baik dari majalah ataupun sumber lain seperti koran dan lain sebagainya. Adapun kolase adalah karya seni yang dihasilkan dari penempelan benda-benda seperti kayu, kancing, daun kering ataupun kertas dan bahan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan antara karya seni montase dan kolase. Di sini coba bahas satu persatu. Ya, persamaannya adalah bahwasanya kedua karya seni tersebut merupakan sama-sama dibuat menggunakan teknik tempel. Nah, itu lagi ya, bahwasanya persamaan antara montase dan kolase
yaitu bahwasanya keduanya sama-sama dibuat menggunakan teknik tempel. Nah, adapun perbedaannya bisa di sini. Nah, perbedaan kalau montase merupakan karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, kemudian gambar-gambar itu diambil dari majalah bekas, koran bekas, surat kabar ataupun media yang lainnya. Nah, itulah perbedaan montase. Kemudian adapun kolase merupakan karya yang dibuat menggunakan perpaduan aneka bahan, misalnya kertas, kain atau bahan alam seperti daun kering, kerang, dan yang lainnya. Bahan tersebut ditempelkan pada permukaan pola bahan. Nah, itulah tadi kita sudah membahas persamaan dan perbedaan antara montase dan kolase. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, di sini kalian bisa mengisinya ada di halaman 106 dan 107. Ya, kita baca dulu pertanyaannya. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain tanpa memandang perbedaan yang ada merupakan contoh sikap toleransi. Nah, tugasnya atau pertanyaannya, tuliskan 3 sikap yang dapat merusak toleransi antar anggota masyarakat. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berikan masing-masing 2 contoh sikap toleransi dalam beragama, sikap toleransi antaras dan suku bangsa, sikap toleransi sosial budaya, serta sikap toleransi atas perbedaan gender. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan 3 manfaat dari sikap toleransi. Kemudian pertanyaan yang keempat, perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan karya montase dan tanda silang ya yang menunjukkan karya kolase. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Kita akan menjawab pertanyaan pertama. Ya, di sini jawabannya. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ya, ini ada yang pertama, saling mengejek antar suku bangsa, yaitu dapat merusak toleransi antar anggota masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, memaksakan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada orang lain. Itulah jawaban yang pertama. Kita masuk ke jawaban soal nomor 2. Nah, di sini jawabannya. Nah, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama itulah contoh sikap toleransi beragama. Kemudian yang selanjutnya, tidak ikut campur urusan agama orang lain. Nah, kemudian contoh sikap toleransi antara dan suku bangsa. Tadi sini jawabannya menghargai setiap perbedaan. Kemudian yang kedua bisa juga tidak membedakan jika mempunyai teman yang berbeda ras. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh sikap toleransi sosial budaya. Yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai setiap keragaman sosial budaya. Kemudian contoh yang kedua, tidak mengejek orang lain yang berbeda adat dan budaya. Ya, adapun untuk sikap toleransi atau perbedaan gender ya tidak usah diisi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal atau pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan 3 manfaat dari sikap toleransi. Ini jawaban nomor 3. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Itulah jawaban dari nomor 3. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu perintahnya beri tanda centang gambar yang menunjukkan karya montase. Nah, kira-kira yang bagian A termasuk karya apa? Nah, dicentang udah silang. Dari sini ya, disilang, berarti ini menunjukkan karya seni kolase. Kemudian yang bagian B, iya dicentang, berarti termasuk karya seni montase. Yang bagian C,
Ya, dicentang juga berarti termasuk karya seni montase, dan yang bagian D ya disilang berarti termasuk karya seni kolase. Nah, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 106 dan 107. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Namun untuk pembelajaran ke-6 kita langsung membahas soal atau pertanyaan. Ya, menjawab soal dari beberapa pertanyaan yang ada di pembelajaran ke-6. Jadi untuk materinya dianggap Ustaz kalian sudah bisa dan paham. Dari sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, nomor 1 bagian A, apa yang kamu ketahui persamaan antara montase, kolase, dan mozaik? Nah, jelaskan. Nah, kemudian, sekarang kita coba jawab jawaban nomor 1 bagian A. Ya, persamaan antara montase, kolase, dan mozaik, yaitu sama-sama dibuat menggunakan teknik tempel. Nah, kemudian yang bagian B, apa yang kamu ketahui perbedaan antara montase, kolase, dan mozaik? Nah, di sini lihat berarti perbedaan dari 3 karya tersebut. Ya, perbedaannya adalah, nah, kalau montase merupakan karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Kemudian gambar-gambar itu bisa diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Adapun kolase merupakan karya seni yang dibuat menggunakan perpaduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, atau bahan alam seperti daun kering, kerang, dan yang lainnya. Nah, bahan tersebut ditempelkan pada permukaan pola bahan. Nah, kemudian adapun mozaik yaitu merupakan karya seni yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil dibandingkan bahan kolase, dan bahan tersebut cuma satu macam saja. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 1 bagian B, yaitu persamaan dan perbedaan antara montase, kolase, dan mozaik. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban nomor 1 bagian C. Nah, di sini kita akan membahas itu jawaban dari pertanyaan nomor 1 bagian C. Ya, pertanyaannya, tuliskan contoh alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya montase, kolase, dan mozaik. Nah, di sini ya kita mulai dari alat dulu. Ya, alatnya di sini ada gunting, kemudian ada lem, dan ada media yang digunakan untuk menempel seperti kertas, kardus, dan lain-lain. Ya, kemudian ada juga pinset, yaitu alat untuk meletakkan potongannya lebih kecil di tempat yang sukar. Itulah alat. Nah, sekarang kita masuk ke bahan. Ya, di sini bahan-bahannya ada biji-bijian, ada kertas berwarna, potongan koran ataupun majalah. Kemudian ada daun atau ranting kering. Selanjutnya ada juga potongan sedotan. Kemudian ada juga potongan kaca. Kemudian potongan keramik. Selanjutnya ada bisa juga menggunakan biji beras. Nah, kemudian bisa juga menggunakan cangkang kerang. Dan yang terakhir bisa juga kita gunakan bahan yaitu berupa kancing dan lain-lain. Itulah jawaban dari nomor 1 bagian C. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaannya, tuliskan contoh bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sini jawabannya adalah yaitu tidak membeda-bedakan orang dalam berteman. Dan yang kedua yaitu menghormati perbedaan suku dan bahasa. Nah, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 111. Adapun nomor 3 yang ada di halaman 112 kalian tidak usah diisi ya. Ya, cukup sampai nomor 1 dan 2 saja. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita di pembelajaran 56 ya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.